Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, konten kali ini berisi tentang mencoba memaknai filosofi sopo kang iso nutup babakan hawa songo, yaiku kang bakal iso weruh lan merui napak tilase kuntul melayang. Tapi sebelum melanjutkan menonton konten ini, dimohon bantuannya untuk subscribe, komen, like, dan share ya. Terima kasih. Menutup hawa songo bukan berarti menutup 9 lubang tersebut secara harfiah. Lubang bisa dimaknai sebagai jalur keluar masuknya energi. Mampu menutup hawa songo artinya memiliki kemampuan untuk mengontrol buka tutup dari jalur energi tersebut, dan ini sangat luar biasa. Mengatur 1 atau 2 jalur energi saja sudah sulit, apalagi 9 jalur. Hawa songo juga bisa diartikan sebagai 9 hawa atau 9 lubang dalam tubuh yang meliputi 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, dan 2 lubang pembuangan di bagian bawah tubuh. Secara metafora bisa juga dimaknai bahwa siapa yang bisa menjaga 2 lubang mata artinya menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak baik. 2 lubang telinga artinya menjaga telinga dari pendengaran yang tidak baik. 2 lubang hidung artinya menjaga hidung dari penciuman yang tidak baik. 1 lubang mulut artinya menjaga ucapan lisan dari hal-hal yang tidak baik. Dan 2 lubang bagian bawah artinya menjaga lubang pembuangan dari hal-hal yang tidak baik. Hawa songo juga bisa diambil tamsil berupa hal-hal duniawi. Mata terkait pada dunia fana yang kita lihat. Telinga mendengar suara-suara di dunia. Hidung, mulut, 2 lubang di bagian bawah, semuanya merupakan aspek-aspek keduniawian. Hawa songo terkait dengan rogo, raga sejati, berhubungan dengan di sisi duniawi. Manusia diberikan raga sejati dan sukma sejati. Mampu menutup hawa songo artinya mampu menutup sisi keduniawian. Semakin mampu ditutup, maka semakin bertambahlah daya sukma sejati. Sebaliknya, semakin tidak mampu ditutup, maka semakin lemahlah sukma sejati. Sementara itu, kita coba memaknai filosofi dari kata weruh lan merui napak tilase kuntul melayang. Perlu kita tahu bahwa setiap makhluk di dunia ini ketika ia melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain secara fisik, maka ada yang disebut dengan getaran tinggal. Getaran tinggal ini akan menjadi jalur pergerakan dari makhluk tersebut. Sebagai contoh, burung kuntul ketika dia terbang secara berkelompok akan menghasilkan getaran tinggal pada wilayah udara yang dilewatinya. Sangat tipis dan halus. Jalur ini diistilahkan dengan tapak kuntule melayang. Ini juga sekaligus sebagai metafora bahwa ketika seseorang sudah mencapai tahap di atas normal, maka hal-hal yang begitu halus sekelas tapak kuntule melayang akan bisa dirasakan. Maka tidak heran bila kuntul yang terbang tinggi bersama-sama biasanya membentuk formasi huruf V. Hal ini tak lain bahwa burung yang di belakangnya memanfaatkan getaran tinggal dari burung yang di depannya atau nebeng aliran angin burung di depannya. Ini berfungsi untuk menghemat energi yang dikeluarkan. Dan apabila burung yang paling depan merasa lelah, maka burung di belakangnya akan menggantikan posisinya, dan akan begitu seterusnya. Maka tak heran bila burung kuntul terbang dalam formasi V mampu terbang jauh, bermigrasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kita tahu bahwa orang Jawa biasanya menyebut kata weruh lan merui napak tilase kuntul melayang sebagai sanepan. Meski terlihat remeh, namun kata-kata tersebut cenderung memiliki arti yang dalam. Kata-kata sanepan tersebut termasuk dalam ilmu kasampurnan. Agar bisa mengayuh sanepan weruh lan merui napak tilase kuntul melayang sangatlah susah. Pelajaran yang dapat kita ambil ibarat burung kuntul yang bisa terbang tanpa ada yang menyangganya. Jika manusia mencarinya, maka manusia tadi bisa berkata, "Aku bisa merasakan ada yang memberitahu diriku." Meskipun tidak ada yang memberitahu, karena aku sudah mengosongkan diri dari semua keinginanku, dan aku juga bisa merasakan bahwa aku ini tidak mempunyai apa-apa.
dan aku tidak mengetahui apa-apa. Aku ini bukanlah apa-apa, tetapi aku ini ada. Telapak kaki burung kuntul itu sebenarnya ada kalau ia mendarat. Tetapi kalau sedang terbang, pasti kita sangat sulit untuk mencarinya. Itu sebenarnya merupakan sebuah simbol bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Oleh karena itu, kalau kita sudah sampai pada rasa seperti ini, maka kita sudah masukin kauruh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan tahu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitahu, membuat kita memiliki apa-apa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita menjadi tahu tentang apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan kita menjadi ada dari tidak ada dan akan menuju ketiadaan di dunia ini, menuju kembali ada di akhirat kelak kemudian hari. Adapun filosofi weruh lan meruhi napak tilase kuntul melayang sebenarnya adalah rasa pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa kepasrahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan cara manembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tan kendat rino kelawan wengi dan memberi pertolongan kepada sesama makhluk hidup, saling berbagi serta saling mengasihi sesamanya, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Maka tidak heran bila mereka yang bisa melakukannya akan bisa mempunyai kemampuan yang luar biasa yang diistilahkan dengan napak tapae kuntul melayang. Itulah sekilas penjabaran singkat dan mencoba memaknai tentang filosofi sopo kang iso nutup babakan hawa songo yaiku kang bakal iso weruh lan meruhi napak tilase kuntul melayang. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon bimbingannya, mohon koreksinya atas segala kesalahannya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.